Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyelesaikan studi kasus, yaitu latihan perancangan konseptual yang minggu lalu saya berikan ya. Di sini ada sebuah soal mengenai sistem informasi akademiknya. Sebuah perguruan tinggi swasta meminta Anda membangun sebuah sistem informasi akademik dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada 7 ketentuan. Kemudian Anda diminta untuk menggambar IRD. Baik, dari studi kasus ini kita akan jawabnya digambarkan di mana? Di Microsoft Word ya. Kita pakai Microsoft Word saja. Baik. Yang pertama adalah setiap mahasiswa memiliki NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jurusan dan semester. Artinya ini adalah sebuah entitas. Kenapa entitas? Karena ada atribut yang harus diletakkan. Maka kita letakkanlah satu buah kotak persegi panjang yang nanti ini akan menjadi sebuah entitas mahasiswa. Oke, ini adalah mahasiswa. Baik. Kemudian mahasiswa memiliki atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jurusan, dan semester. Maka kita letakkan atribut-atribut yang diperlukan, antara lain adalah NIM, kecilan ya, gede aja, NIM. Bentar. Kemudian nama MHS atau nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa, kemudian ada alamat. Ini agak banyak ya, karena atributnya lumayan banyak. Lalu ada alamat mahasiswa, jurusan, dan semester. Jurusan, kemudian ada semester. Semester, baik. Nah, di sini berarti mahasiswa punya atribut NIM. Kemudian ada ini lagi ya. NIM, kemudian ada alamat, nama, dan juga jurusan. Ini berdasarkan studi kasus. Baik. Kemudian yang kedua adalah setiap mata kuliah memiliki kode mata kuliah, berarti mata kuliah ini juga adalah sebuah entitas yang memiliki atribut. Berarti kita sekarang punya lagi entitas mata kuliah, ini saya copy aja ya. Copy beserta dengan atribut-atributnya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, deskripsi mata kuliah. Berarti ada 4 ya. Kita ambil 4. Nggak apa-apa ya, kita copy, nanti tinggal kita ganti namanya saja ya. Baik. Ntar, ini page layoutnya saya jadikan orientationnya, saya ganti menjadi landscape ya, biar lebih luas. Baik, nah seperti ini ya. Ini saya pindah ke sini saja biar tidak terlalu sempit di situ ya. Oke, ini tadi entitasnya adalah mata kuliah. Berarti ini mata kuliah. Apa saja atribut dari mata kuliah? Atribut dari mata kuliah adalah kode MK, nama MK,
kode garis bawah MK. Baik, ini adalah primary key, berarti kita underline ya. Jadi kalau primary key itu harus digarisbawahi. Baik, kode MK, kemudian nama MK, apalagi SKS, kemudian ada deskripsi MK, gini aja. Nah, baik. Jadi ini kita sudah punya dua buah entitas dengan atribut-atributnya. Kemudian yang poin yang ketiga adalah setiap ruang memiliki kode ruang, dan maka ruang ini pun adalah sebuah entitas dengan atribut-atributnya. Ini kita ambil saja, kita copy lagi ya. Ini tinggal kita rubah. Baik, kita letakkan di bawah sini. Oke. Baik, ini adalah ruang. Apa atribut ruang? Ruang, kode ruang, lokasi ruang, fasilitas ruang, kapasitas. Oke, kode ruang. Kode ruang. Kita kecilin ya biar kelihatan tulisannya. Kode ruang, kemudian ada lokasi ruang. Ruang. Kemudian ada fasilitas ruang. Ruang. Kemudian ada kapasitas. Nah, ini adalah atribut-atribut miliknya ruang. Saya rasa sampai di sini teman-teman sudah paham ya bagaimana cara menentukan dan menggambar sebuah PRD. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang berikutnya adalah setiap dosen memiliki NIP, nama dosen, dan alamat dosen. Berarti ini adalah sebuah entitas. Kita buat lagi saja entitas dosen. Sorry. Jadi ada entitas dosen, ada NIP dosen. Ini adalah primary key, berarti kita kasih garis bawah ya. Nama dosen dan alamat dosen. Nama DSN dan alamat DSN. Nah, tinggal kita berikan garis lagi yang menandakan ini adalah entitas dari, adalah atribut dari dosen. Nah, baik. Nah, sekarang berdasarkan kasus, kita sudah punya 4 buah entitas: mahasiswa, mata kuliah, ruang, dan dosen. Mahasiswa, mata kuliah, ruang, dan dosen. Sekarang, poin nomor 5 adalah kita akan menentukan relasi dari masing-masing entitas atau antar entitas. Pertama adalah satu atau lebih mahasiswa bisa mendaftar pada satu atau lebih mata kuliah. Kita lihat di soal ini, di sini ada kalimat lebih. Jadi selalu kita ambil yang paling banyak ya. Lebih mahasiswa, lebih mata kuliah. Apa relasinya? Relasinya adalah mendaftar antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Berarti mahasiswa dan mata kuliah ini punya relasi. Relasi dilambangkan dengan bentuk berupa layang-layang. Ini ya. Oke. Kita tambahkan di sini mendaftar. Baik. Ini saya kecilkan. Oke. Kalau kecil nggak terlalu kelihatannya, kita besarkan. Nah, gini. Jadi kalau kita buat relasinya dulu. Mahasiswa mendaftar mata kuliah. Berdasarkan studi kasus ya.
Oke, berdasarkan studi kasus, mahasiswa bisa mendaftar mata kuliah. Nah, relasinya di sini atau connectivity-nya menggunakan lebih pada bagian mahasiswa dan lebih pada bagian mata kuliah. Berarti kita ambil yang paling banyak ya. Berarti ini adalah many to many. Berarti kita kasih teks di sini adalah M. Dan di sini juga berarti adalah M. Ya. Kenapa? Karena di sisi mahasiswa itu lebih mahasiswa, dan di sini juga lebih mata kuliah. Ini ada kalimatnya ya, lebih mata kuliah. Dalam satu semester. Baik, di sini ada kalimat, satu atau lebih mata kuliah bisa terdaftar diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Satu atau lebih mata kuliah bisa terdaftar diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Berarti kan memang relasinya banyak-banyak ya. Nah, di sini ada sebuah kalimat, setiap mengambil mata kuliah, maka perlu dicatat nilai yang diperoleh dan semester ganjil atau genapnya, beserta dengan tahun ajaran. Di sini berarti ketika mahasiswa itu mendaftar, maka harus ada yang tercatat. Apa saja nilai, ya semesternya, dan juga tahun ajaran. Berarti ini adalah atribut. Atribut milik siapa? Atribut miliknya relasi mendaftar. Boleh nggak ada atribut di dalam relasi? Boleh. Dengan catatan, atribut ini hanya boleh dimiliki oleh relasi yang berada pada connectivity banyak ke banyak. Jadi kalau bentuk connectivity-nya atau relasinya banyak ke banyak, baru boleh sebuah relasi punya atribut. Maka di sini karena ini connectivity-nya adalah banyak ke banyak, maka relasi mendaftar itu boleh memiliki atribut. Jadi di sini ada 3 atribut. Ini saya kopas saja ya, 1, 2, 3. Saya kopas saja. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa atribut atau relasi mendaftar itu memiliki 3 atribut. Ya, memiliki 3 atribut. Baik, bentar kita buat dulu ya. Kita kasih garis dulu aja. Dia relasi mendaftar berarti memiliki 3 buah atribut. Apa saja atribut milik relasi? Di situ disebutkan atribut yang milik relasi itu pertama adalah nilai. Ini di studi kasus ya. Dicatat nilai, kemudian semester dan tahun ajaran. Maka ini adalah semester, dan yang ini adalah tahun ajaran. Itu ya, tahun ajaran. Seperti itu. Nah, di sini atribut mendaftar, relasi mendaftar itu punya 3 atribut, nilai, semester, dan tahun ajaran. Kenapa? Jadi ketika mahasiswa itu mendaftarkan ke banyak mata kuliah, maka dia akan dicatat kapan dia ngambil, semester kapan, tahun ajaran kapan, dan berapa nilainya. Di mana dicatatnya? Dicatatnya bukan di mata kuliah, bukan juga di tabel mahasiswa, atau entitas mahasiswa, tapi di relasi mendaftar. Tapi perlu diingat, atribut ini hanya boleh ada jika relasinya, connectivity-nya itu berbentuk banyak ke banyak. Seperti itu ya. Baik, sekarang poin nomor 6. Satu atau lebih mata kuliah bisa menggunakan satu atau lebih ruang. Oke. Di sini ada kata lebih. Di sini juga ada lebih. Berarti antara mata kuliah dengan ruang, ini mata kuliah ya, dengan ruang itu akan ada relasi. Wah, ini kacau nih kalau misalkan kita taruh sini. Ini kita pindah ke sini ya, biar nggak ganggu. Jadi relasinya nggak ganggu. Nah, gitu ya. Antara mata kuliah dengan ruang, ini akan ada relasi. Apa relasinya? Menggunakan. Ini ya. Maka kita buat relasi, ini kita copy aja. Copy. Jadi antara mata kuliah dengan ruang itu akan ada relasi. Oke, di sini disebutkan lebih mata kuliah. Jadi satu atau lebih mata kuliah itu bisa menggunakan satu atau lebih ruang kan gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti karena ada kata lebihnya berarti dia menggunakan many to many juga ya, sama ya. Berarti satu atau lebih mata kuliah di sini
bisa menggunakan satu atau lebih ruang. Nah, di sini untuk setiap penggunaan ruang oleh mata kuliah, maka dicatat juga hari dan jam penggunaannya. Berarti relasi menggunakan ini menggunakan ya. Menggunakan. Nah, relasi menggunakan ini berarti relasi menggunakan ini dia juga memiliki atribut. Nah, apa atribut yang punya relasi menggunakan? Di sini disebutkan ada dua atribut ya, hari dan jam. Maka di sini kita buat dua atribut punyanya relasi menggunakan, yaitu apa tadi? Hari dan jam. Nggak muat ini ya. Hari dan jam. Baik. Ini satunya di sini. Yaitu hari dan jam. Ini adalah hari dan ini adalah jam. Nah, kita tinggal insert ya. Jadi hari adalah atribut relasi menggunakan dan jam juga adalah atribut dari relasi menggunakan. Itu. Oke. Sekarang poin nomor 7. Satu atau lebih dosen bisa mengajar pada satu atau lebih mata kuliah. Berarti dosen dengan mata kuliah ini juga memiliki relasi gitu. Nah, ini saya pindahkan ke sini aja ya. Biar lebih teratur. Ini. Nah, dosen mengajar pada satu atau lebih mata kuliah. Berarti relasinya adalah mengajar. Mengajar gitu ya. Saya geser ke sini. Mengajar. Nah, gini. Nah, connectivity-nya apa? Ini adalah lebih dosen, lebih mata kuliah. Berarti sama-sama many to many juga ya, sama ya. Karena kita selalu mengambil yang paling tinggi atau yang paling banyak. Tuh. Nah, berarti di sini banyak mata kuliah dan di sini banyak dosen. Tuh. Oke. Setiap pengajaran mata kuliah oleh dosen maka perlu dicatat semester dan tahun ajaran. Berarti atribut mengajar ini juga punya relasi mengajar juga punya atribut. Apa atributnya? Semester dan tahun ajaran, gitu ya. Nah, jadi di sini semester dan tahun ajaran. Jadi saya taruh di sini aja ya. Satunya di sini. Semester dan ini adalah tahun ajaran. Bentar ya, ini biar kelihatan saya kecilin dulu ya. Oke. Nah, di sini ada dua atribut milik relasi mengajar, yaitu semester dan tahun ajaran. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah sebuah atribut, sebuah relasi maksud saya, itu bisa memiliki atribut jika connectivity-nya adalah banyak ke banyak. Jadi jika connectivity-nya adalah banyak ke banyak, maka sebuah relasi itu boleh memiliki atribut. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, terus gimana Pak kalau relasinya satu ke banyak? Jika relasinya satu ke banyak, maka dia tidak boleh memiliki atribut seperti itu. Baik, ini adalah jawaban dari apa namanya kasus yang kalian kerjakan ya. Jadi bentuk jawabannya seperti ini kira-kira ya. Nah, ini adalah bentuk jawaban mahasiswa mendaftar mata kuliah. Jadi ketika melakukan pendaftaran, maka mahasiswa selama perkuliahan nantinya dia akan memperoleh nilai beserta dengan kapan dia ngambilnya, tahun ajaran kapan, terus semesternya berapa. Itu dicatat di dalam relasi pendaftaran nanti ketika dia di perancangan berikutnya. Nah, ketika ruang digunakan oleh mata kuliah menggunakan ya, maka juga perlu dicatat hari dan jamnya ya. Karena relasinya banyak ke banyak, maka relasinya boleh memiliki atribut.
dosen ketika mengajar mata kuliah, itu juga relasinya banyak ke banyak. Berarti nanti juga perlu dicatat juga kapan, semester berapa dan tahun ajaran kapan dosen tersebut mengajar mata kuliah tertentu. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya kira insya Allah bisa dipahami. Jadi jawaban yang kalian kirimkan ke saya itu belum tentu saya salahkan ya. Karena memang konsep mengenai relasi yang boleh memiliki atribut memang belum pernah saya berikan. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.